بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya, yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji tafsir Al-Quran pada tafsir surah Al-Mu'minun, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tafsir surah Al-Mu'minun ayat yang ke-56. InsyaAllah malam hari ini kita masuk ke pembahasan ayat yang ke-57. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Silakan dilihat surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57. InsyaAllah kita akan talqin sampai ayat yang ke-62. Al-Mu'minun ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Taib. Mungkin bisa dilihat di HP-nya ya. Taib. Saya talqin ya, surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.
والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون Taib. Silakan dibaca terjemahannya. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya. Dan orang-orang ayat 60. Ya. Dan orang-orang yang memberikan, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang terdahulu yang memperolehnya. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak didolimi sedikitpun. Taib, barakallahu fiik. Silakan dibaca tafsirnya langsung dari innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun ay wajilun mushaffaqatu qulubuhum qulu dzalika min khasyati rabbihim khawfan
أن يضع عليه عدلا فلا يبقي له حسنة وسواء ظن وسوء الظن بأنفسهم أن لا يكونوا قد قاموا في حق الله تعالى وخوفا على إيمانهم من الزوال ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال والإكرام وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجبه أمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي إذا طلبت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويتفكرون أيضا في الآيات القرآنية ويتدبرونها فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه وأحوال الجزاء ويحدث لهم ذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان ويتفكرون أيضا بالآيات الأحياء كما بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآية والذين هم بربهم لا يشركون أي لا شريكا جليا كاتخاذ غير الله معبودا يدعوه ويرجوه ولا شريكا خفيا كالرياء ونحوه بل هم مخلصون لله بأقوالهم وأعمالهم وسائر أقوالهم والذين يؤتون ما آتوا أي يؤتون من أنفسهم مما أمروا به ما آتوا ما من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك ومع هذا قلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أي خائفة عند عرض أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير مجية من عذاب الله لعملهم لربهم وما يستحقه من أصناف العبادات أولئك يسارعون في الخيرات أي في ميدان التسارع في أفعال الخير همهم ما يقربهم إلى الله وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه فكل خير سمعوا به وسنحت لهم الفرصة إليه انتزاعه وبدروه قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمانهم ويمنة ويسرة يسارعون في كل خير ويتنافسون في الظلم عند ربهم فتنافسوهم ولما كان المسابق
tajdihi wa tasmihi. Nah, mungkin cukup dulu. Ditampilkan surah Al-Mu'minun ayat 57. Barakallahu fikum. Ya, syukran ya sudah dibacakan. Ditampilkan surah Al-Mu'minun ayat 57. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 57. Sudah? Coba dibantu. Itu digeser atau Pak? Angkanya itu. Nah, itu dipencet scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah itu. Tinggal dipencet arah bawah. Al-Mu'minun dulu, sudah Al-Mu'minun? Suratnya sudah Al-Mu'minun? Nah, belum dipencet Al-Mu'minun. Nah. Dari ayat 57. Sudah? Nah, 57. Taib. Dimulai dari innal ladina ya. Jadi di baris kedua dari tafsirnya itu. Nah, dari innal ladina ya itu. Ya, atasnya lagi. Atasnya dikit. Nah, itu dari situ. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembahasan tafsir dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57. Innal ladina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Ai wajilun, maksudnya mereka was-was, hati-hati ya. Mereka was-was, takut ya. Takut terhadap apa? Terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyfiqatan qulubuhum, hati mereka bergetar. Kullu dzalika min khasyati rabbihim, karena takut terhadap Rabb mereka. Jadi kalau seorang mukmin itu sudah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hatinya bergetar, hatinya takut, hatinya itu penuh kekhawatiran, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaufan an yata'a alaihim adluhu, takut akan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditimpakan kepada mereka, karena Allah Maha Adil dan Allah akan memberikan balasan hukuman kepada orang-orang yang berhak dihukum. Fala yabqa lahum hasanah, tidak tersisa kebaikan bagi mereka. Mereka khawatir kalau mereka enggak punya kebaikan, dan mereka khawatir mereka terkena hukuman dari Allah. Wasu'u dhannin bi anfusihim, mereka su'udzan terhadap diri mereka. Mereka terhadap diri mereka berburuk sangka. Ya, ini bagus ya, buruk sangka terhadap ya, diri kita sendiri. Apakah ya amal saya ini diterima oleh Allah, ataukah sebaliknya? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai saya, ataukah sebaliknya? An la yakunu qad qamu bihaqqillahi ta'ala, yakni mereka
khawatir tidak menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir mereka belum memenuhi akan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufan ala imanihim minaz zawal. Mereka takut akan iman mereka hilang. Nah, ini orang yang beriman ini ya. Orang yang beriman itu senantiasa takut keimanannya itu hilang. Oleh karenanya nikmat iman ini hendaknya kita syukuri dan dijaga. Karena nikmat iman ini adalah nikmat yang mahal. Kalau seseorang itu sudah hilang keimanannya, maka wal'iyadu billah, maka dia akan jatuh ke dalam kekufuran. Oleh karenanya nikmat iman ini terus dijaga. Harus kita khawatir iman kita itu bisa jadi besok atau lusa atau tahun depan atau di waktu-waktu yang kita tidak tahu itu hilang kalau kita tidak merawatnya, tidak menjaganya. Wa ma'rifatan minhum bi rabbihim, dan ma'rifahnya mereka atau mengetahuinya mereka terhadap Tuhan mereka. Wa ma yastahiquhu minal ijlali wal ikram, dan apa saja yang menjadi haknya Allah dari pengagungan dan pemuliaan. Ini orang yang beriman tahu ya, kenal dengan ya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bagaimana memuliakan Allah, bagaimana mengagungkan Allah. Wa khaufihim wa ishfaqihim yujibu lahum al-kaffu amma yujibul amru al-makhufu minad dunub. Rasa takut mereka, kekhawatiran mereka itu mengharuskan mereka menahan diri atau mengekang diri ya, dari dosa-dosa. Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya tersebut itu mengekang diri mereka dari berbuat dosa. Wat taqsiri fil wajibat, dan takut dari at-taqsir fil wajibat, meremehkan perkara-perkara yang wajib. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, ketika kita sebagai orang-orang yang beriman ini punya sifat yang seperti ini, maka kita bersyukur kepada Allah. Rasa takut kepada Allah, rasa khauf dan isfaq ini harganya mahal. Karena dengan khauf tersebut itu bisa menjaga diri kita dari apa? Dari perkara-perkara dosa dan dari meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Maksudnya apa? Ai idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Mereka itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya bertambah ya. Jadi orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah itu ciri-cirinya adalah kalau dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah, itu imannya bertambah ya. Ini menandakan bahwasannya iman itu yazid, bisa bertambah, dan kebalikannya bisa berkurang. Bahkan iman itu bisa hilang. Sehingga jangan pernah kita merasa aman dengan iman kita. Nah, orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. Wa yatafakkaruna aidan fil ayatil qur'aniyah
wa yatadabbarunaha, mereka bertafakkur, memikirkan fil ayatil qur'aniyah, tentang ayat-ayat Quran, wa yatadabbarunaha, dan mereka merenungkan. Di membaca Al-Quran itu tidak cukup dibaca, tapi harus ditafakuri, ditadabburi, ya. Harus ditafakuri, difikirkan maksudnya ini apa, dan harus ditadabburi, direnungkan ini kandungannya apa. Nah, kalau kita sudah mentafakuri, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu, akan kita dapatkan kemuliaan atau keagungan yang sangat besar dalam, bahkan bukan hanya per ayat, per kata dari Al-Quran, per kata dari Al-Quran, per lafaz dari Al-Quran itu. Fayubayyinu lahum min ma'anil Qur'ani wa jalalatihi wa ittifaqihi, maka menjadi jelas makna-makna Al-Quran, keagungan Al-Quran itu, dan ittifaqihi, keselarasannya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada yakni kontradiksi satu dengan yang lainnya, ayat dengan ayat yang lainnya itu tidak ada kontradiksi, karena memang Al-Quran itu kalamullah, tidak ada campur tangan buatan manusia. Yang mana kalau buatan manusia pasti ada ya human error, ya, ada kesalahan, mungkin 1, 2 atau banyak. Tapi kalau Al-Quran itu ittifaq, selaras, ya, saling menguatkan, saling menjelaskan satu ayat dengan ayat lainnya. Wa adam ikhtilafi wa tanaqudihi, tidak ada ikhtilaf di dalam Al-Quran itu, tidak ada perselisihan, wa tanaqud, dan tidak ada kontradiktif. Wa ma yad'u ilaihi min ma'rifatillahi wa khaufihi wa rajaihi, dan perkara-perkara yang mengajak orang mengarah untuk takut kepada Allah, untuk berharap kepada Allah, ya. Di dalam Al-Quran itu mengajak orang-orang untuk ma'rifatullah, untuk khauf kepada Allah, untuk roja kepada Allah, ya. Isinya di dalam Al-Quran itu secara umum ya seperti itu, mengajak orang untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, khauf, takut kepada Allah, roja kepada Allah, wa ahwalil jaza. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran itu ahwal al-jaza, yakni keadaan balasan, baik itu bagi orang yang beriman maupun bagi orang yang kebalikannya, yakni orang yang kufur. Fayuhdithu lahum bidzalika min tafasilil iman, maka hal yang seperti itu akan menjadikan iman kita itu tafasil, bisa dibagi-bagi. Maksudnya iman kita itu di dalam menyikapi Al-Quran itu nanti akan terbagi dengan sendirinya, dengan otomatis, ya. Seorang yang beriman itu ketika menyikapi Al-Quran itu ada yang dia itu menyikapi dengan apa? Dengan keimanan yang kuat sehingga sampai ya bergetar hatinya dan seterusnya. Ada yang ketika dibacakan ayat Al-Quran itu ya biasa saja, karena ya imannya dia kualitasnya seperti itu. Al-Quran itu bisa menjadikan iman kita itu tafasil, terbagi secara otomatis. Ma la yu'baru anhu lisan, apa yang tidak bisa diungkapkan secara lisan, secara verbal. Ya mungkin bisa secara verbal itu, secara lisan kita mengucapkan saya beriman, saya sungguh meyakini Al-Quran, saya ya iman saya tinggi dan seterusnya. Tapi ya iman kita yang ada di dalam hati itu tidak bisa
tidak bisa didustakan. Itu secara tafasil, secara otomatis itu terbagi. Secara otomatis itu terbagi di dalam menyikapi Al-Qur'an. Wa yatafakkaruna aidan fil ayatil afqiyah. Orang-orang yang beriman itu akan memikirkan juga tentang ayat-ayat afqiyah atau afaqiyah, ayat-ayat yang kaitannya dengan afaq. Afaq itu angkasa, maksudnya alam semesta ini ya. Jadi selain ayat-ayat, jadi ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ya, seperti yang kita baca ini ayat-ayat Quran, dan ada ayat-ayat afqiyah atau afaqiyah ya, ayat-ayat alam semesta ini. Kama fi qawlihi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat ayat, terdapat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal atau mata hati. Taib, barakallahu fikum. Lah, orang yang beriman itu selain dia tafakkur atau tadabbur terhadap ayat-ayat Quran, mereka orang yang beriman itu juga tafakkur dan tadabbur terhadap ayat-ayat afaq. Ini sama-sama penting ya. Jadi jangan kita itu ya tafakkur atau tadabbur ayat Quran saja dan melupakan tafakkur ayat-ayat afaq. Sebaliknya, jangan kita hanya tafakkur ayat-ayat afaq tapi kita lupa tafakkur dan tadabbur ayat-ayat Quran. Ini dua-duanya sama-sama tanda-tanda kebesaran Allah ya, ayat-ayat Allah yang harus kita tafakuri dan tadabburi. Kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan mereka. Ai la syirkan jaliyan, maksudnya mereka tidak berbuat syirik secara jelas. Kattikhadhi ghairillahi ma'budan, seperti menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ini orang yang beriman tidak akan pernah mungkin menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Yad'uhu wa yarjuhu wala syirkan khafiyah, berdoa kepadanya, berharap kepadanya ya, berdoa kepada selain Allah. Tidak mungkin, orang yang beriman itu nggak boleh seperti itu. Wa yarjuhu, berharap kepada selain Allah, tidak boleh. Wala syirkan khafiyah, dan juga syirik yang khafi, syirik yang jali, syirik yang jelas maupun syirik yang khafi. Ini orang-orang yang beriman sangat hati-hati, baik itu terhadap syirkan jaliyan, syirik yang jali, syirik yang nyata seperti ya menyembah kepada selain Allah, ya umpamanya menyembah patung, ya menyembah pohon, menyembah matahari. Ini syirik jali. Ada yang syirik khafi ya, yang samar. Tapi ini juga sama, orang yang beriman harus hati-hati dan takut ya, karya wa nahwi, seperti riya dan yang semisalnya. Riya ini kan ya tidak terasa, khafi, samar ya. Beda dengan orang kalau nyembah patung, semua orang bilang wah ini syirik ini. Sudah langsung orang bisa menilai. Tapi kalau orang riya, bagaimana orang menilai? Orang lagi sholat, atau orang baca Al-Quran, atau orang bersedekah, atau orang melakukan ibadah, ini syirik ini menempel pada ibadah yang ibadah tersebut ditujukan kepada Allah. Ini khafi. Nah, ini orang yang ya, orang yang beriman sama-sama takut baik kepada yang jali maupun yang khafi. Bahkan tantangan kita sebagai orang yang beriman itu lebih kepada yang khafi
Meskipun banyak juga orang yang mengaku beriman, terhadap syirik jalinya masih banyak, ya, masih datang ke dukun, minta-minta ke pawang hujan, minta-minta di kuburan, jali semua ini. Nah, lah orang yang beriman itu baik yang jali maupun khafi itu sangat hati-hati. Bal hum mukhlisuna lillah, mereka ikhlas hanya kepada Allah fi aqwalihim wa amalihim, baik itu pada ucapan mereka, perbuatan mereka, wasairi ahwalihim, dan seluruh keadaan mereka. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, ayyu'tuna min anfusihim mimma umiru bih, mereka memberikan apa yang diperintahkan terhadap mereka, ma'atau min kulli ma yaqdiruna alaih min salatin wa zakatin wa hajjin wa sadaqatin wa ghairi dzalik. Jadi mereka memberikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maksudnya mereka menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka memberikan yang terbaik terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka dengan kemampuan mereka, min salatin, dari salat, wa zakatin, zakat. Jadi ketika mereka mempersembahkan salat, mereka persembahkan dengan sebaik-baiknya, zakat sebaik-baiknya, haji sebaik-baiknya, wa sadaqatin, sedekah dia memberikan dengan yang terbaik, wa ghairu dzalik, dan selain itu. Ma hadza qulubuhum wajilah, bersama dengan itu hati mereka itu wajilah, takut, khawatir, ay khaifah, takut, annahum ila rabbihim raji'un, mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ay khaifatan inda arad inda urida a'maluhum alaih, mereka takut ketika amal-amal mereka itu ditampilkan di hadapan mereka kelak pada hari kiamat. Wal wuqufu baina yadayhi, mereka menghadap di hadapan amal-amal mereka tersebut. Antakuna a'maluhum ghairu munjiyatin min adzabillah, mereka khawatir amal mereka itu ghairu munjiyah, tidak menyelamatkan mereka min adzabillah, dari azab Allah. Maksudnya amalnya sedikit atau amalannya tidak diterima sehingga tidak menyelamatkan dari azab Allah. La alimahum bi rabbihim wa ma yastahiquhu min asnafil ibadat. Ini merupakan wujud pengetahuan mereka tentang Allah dan hal-hal yang menjadi haknya Allah dari asnafil ibadat, dari berbagai macam ibadah. Mereka takut, ya, mereka tahu hak-haknya Allah. Mereka mengilmui tentang hak-haknya Allah dan berbagai macam ibadah, sampai apa yang akan menimpa mereka pada hari kiamat mereka sudah mengilmui, sehingga ada kekhawatiran. Jadi kekhawatiran yang benar itu boleh, kekhawatiran tidak diterima amal ibadahnya, kekhawatiran nanti pada hari kiamat amalnya tidak cukup, amalnya ditolak, ini boleh, ini namanya khauf, ini namanya khauf. Dan khauf yang dibenarkan seperti ini. Khauf yang dibenarkan itu ketika diimbangi dengan roja. Khauf yang benar itu adalah khauf yang diimbangi dengan roja. Khauf saja juga salah, tapi roja saja juga salah. Seorang yang khauf saja, maka dia akan gampang pesimis, takut terhadap azab Allah, sehingga dia pesimis.
Tapi kalau seseorang itu roja saja, berharap terus kepada Allah, ya, dan tidak ada khauf padanya, maka dia juga rentan jatuh terhadap dosa-dosa. Seorang yang khauf saja, dia nanti akan pesimis dan putus asa. Seorang yang roja saja, dia akan cenderung meremehkan terhadap dosa-dosa. Tapi barakallahu fikum, mungkin cukup dulu. Jika ada pertanyaan nanti setelah adzan, barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Nggih, monggo. Ini diulangi. Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah dalam diri kita sendiri? Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah dalam diri kita sendiri, begitu? Tayyib, barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah dalam diri kita sendiri? Tayyib, barakallahu fiikum. Jadi betul pertanyaannya ini mengarah kepada bahwasannya memang banyak orang itu bisa menumbuhkan rasa takut kepada orang lain, ya, tapi pada dirinya sendiri belum tentu bisa, ya, menumbuhkan rasa takut kepada Allah untuk orang lain, ya. Itu seperti mudah bagi kita, ya, ajak orang lain takut kepada Allah, ayo takut kepada Allah. Tapi menumbuhkan rasa takut pada diri kita sendiri kepada Allah itu lebih sulit, ya. Ngajak orang lebih mudah, ngajak diri sendiri lebih sulit, ya. Ngajak orang sholat mudah, diri kita sendiri untuk sholat sulit. Ngajak orang sholat malam mudah sekali, diri kita sendiri untuk sholat malam malas, ya. Karena khauf terhadap Allahnya kurang, ya. Khauf yang ada pada diri kita kurang, ya. Tadi khauf itu dampaknya apa? Khauf itu dampaknya adalah mencegah diri kita dari af'al adzunub, perbuatan-perbuatan dosa, dan menjadikan kita takut dari meninggalkan perkara-perkara yang wajib, ya. Jadi dampak positif dari khauf itu, dari takut kepada Allah itu adalah kita, ya, tertahan dari melakukan dosa, dan kita yakni takut di dalam tidak mengerjakan perkara yang wajib. Jadi kita berusaha mengerjakan yang wajib, karena kalau, ya, tidak kita kerjakan, kita takut kepada Allah akan hukuman Allah. Itu dampak positif dari khauf, ya. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana menumbuhkan rasa takut tersebut pada diri kita, ya. Rasa takut kepada Allah itu pada diri kita sendiri. Nah, barakallahu fikum, ya, karena ini terhadap diri kita sendiri, ya, terhadap diri kita sendiri, maka yang mengupayakan adalah diri kita sendiri. Yang paling bisa mengupayakan adanya rasa khauf pada diri kita, ya, kita sendiri, bukan orang lain, ya. Pertama diri kita mulai diri kita sendiri, kita upayakan. Kemudian kalau yang lainnya itu faktor dari luar, ya. Jadi faktor dari dalam adalah diri kita sendiri, ya. Kita berusaha bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa?
dengan cara ma'rifatullah tadi. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, ya. Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui. Allah Maha Basir, Maha melihat. Allah itu Maha ya Sami', mendengar. Allah Maha Khabir, Maha teliti. Ya, dan seterusnya. Dengan mengenal Allah, kita akan takut kepada Allah, mulai dari diri kita. Kemudian adapun yang lainnya itu ya faktor-faktor dari luar, seperti ya kita berteman dengan orang-orang soleh. Kumpul, kalau kita pengen takut kepada Allah ya kumpul sama orang yang ya takut kepada Allah. Ya. Sehingga itu faktor dari luar itu juga pengaruh. Faktor ya teman, cari teman-teman yang juga takut kepada Allah. Mudah-mudahan ya sifat-sifat yang baik tersebut atau sikap-sikap yang baik tersebut itu ya menular pada diri kita. Karena as-sahib sahib, teman itu menarik kita. Ya, kalau temannya takut kepada Allah, menarik kita kepada suka takut kepada Allah. Kalau teman kita itu tidak suka takut kepada Allah, ya kita akan juga suka tidak takut kepada Allah. Maka ya dimulai dari diri kita sendiri, kemudian ya faktor-faktor yang lainnya, faktor-faktor luar itu ya mendukung sekali ya. Berteman dengan orang salih dan seterusnya ya. Dari diri kita tadi ma'rifatullah, mengenal Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kemudian ya pelajari Islam ini secara utuh. Itu nanti akan dengan sendirinya kita ya khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan juga berdoa kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan khauf kepadanya. Ada lagi? Bagaimana tadi disampaikan bahwasanya iman yaitu Yesus. Jadi dikatakan oleh Yesus dimaksudkan apakah kau juga seperti itu? Ada rasa takut kita kepada Allah itu sangat tinggi dan juga terkadang turun, bahkan tidak takut sama sekali kepada Allah. Baik. Bagaimana yang lebih utama, bisa sendiri atau bisa banyak orang? Barakallahu fiik. Pertanyaannya, khauf atau takut kepada Allah itu apakah sama dengan iman? Yazid wa yanqus. Iman itu bertambah juga berkurang. Apakah khauf kepada Allah itu juga bisa bertambah, bisa berkurang? Ya. Ada waktunya kita sangat-sangat takut kepada Allah, sangat-sangat takut kepada Allah. Dan ada juga waktunya atau satu keadaan kita sangat-sangat tidak takut kepada Allah, gitu ya. Kebalikannya, ada sangat-sangat takut kepada Allah, ada keadaan sangat-sangat tidak takut kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan memang iya bahwasanya khauf juga bertambah berkurang, dan tidak ada yakni kontradiksi antara khauf dan iman, karena khauf itu adalah bagian dari iman. Jadi iman itu adalah amal salih itu sendiri. Iman itu adalah amal salih itu sendiri. Iman itu keyakinan dalam hati, kemudian juga dibuktikan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan. Semua amal soleh, baik itu ucapan, perbuatan maupun yang ada di dalam hati, itu adalah bagian dari iman. Ya, adalah bagian dari iman. Khauf itu adalah amalan hati. Rasa takut kepada Allah itu adalah amalan hati, dan khauf itu adalah bagian dari iman. Ya, sebagaimana ya iman itu bertambah berkurang, ya khauf itu ya bertambah berkurang. Dan semuanya, bukan hanya khauf saja, roja itu ya
bertambah berkurang. Tawakal itu ya terkadang bertambah ya terkadang berkurang. Ya amal soleh kita, sholat itu ya terkadang semangat ya terkadang menurun. Sedekah ya begitu. Semua iman itu ya yazidu wa yanqus. Ya, ketika imannya bertambah ya pengaruh kepada yakni semuanya, semua amal kita. Ketika iman kita itu bertambah itu bawaannya itu pengen ibadah terus, pengen dekat sama Allah, pengen taqarrub kepada Allah. Sebaliknya ketika iman kita turun, malas kita ya. Malas kita beribadah kepada Allah. Ingin ingin melakukan aktivitas yang di luar taqarrub kepada Allah. Ya, aktivitas dunia dan seterusnya. Ya. Jadi betul ya, semua bukan hanya khauf saja. Semua amal soleh kita itu ya bertambah ya berkurang. Yazid wa yanqus, karena amal ibadah itu adalah bagian dari iman. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Apa tadi pertanyaan kedua? Pertanyaannya kebanyakan. Baik, dan yang lainnya? Nggih. Oh ya, nanti. Ini menyambung antara khauf dan roja. Nggih. Saya sendiri sepertinya antara khauf dan roja ini lebih mengutamakan roja. Apakah itu boleh? Lebih apa? Lebih mengedepankan roja. Jadi saya itu optimis. Misalnya berdoa ya pastilah kita dikabulkan, kita sudah berbuat baik, sudah mengikuti syariatnya. Terus kita itu juga tidak perlu takut-takut amat dengan neraka, karena kita sudah berusaha amal soleh. Apakah itu dibenarkan ataukah tidak dibenarkan? Barakallahu fi. Ya. Nah, pandangan seperti ini juga tidak salah. Ketika pandangan seperti ini tidak mengabaikan khauf itu sendiri. Jadi saking besarnya harapannya kepada Allah, saya punya Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, saya punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya itu besar sekali. Ketika dia berdosa, dia sangat yakin dosanya akan diampuni oleh Allah. Ketika dia beramal, dia yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha menolong, Maha membuka masalah-masalah kita, maksudnya menyelesaikan masalah-masalah kita dan seterusnya. Allah Al-Halim. Ya. Perasaan husnudzon kita yang tinggi ini dibenarkan, dan banyak di dalam ayat Al-Quran kita itu untuk tidak putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas terhadap diri kalian, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu wasi'ah, luas. Jadi pandangan bahwasanya rahmat Allah itu luas, Allah itu suka mengabulkan doa, Allah Subhanahu wa taala itu pengasih, penyayang. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak
syafaat lewat nabinya, lewat orang yang beriman dan seterusnya. Pandangan seperti itu membuat kita yakni optimis tadi ya. Ini pandangannya benar. Tapi jangan sampai rasa optimis tersebut ya meninggalkan rasa khauf sama sekali. Ya. Adapun persentase tadi itu lebih banyak harapnya, asal berharapnya kepada Allah benar dan juga dia menyertakan khauf dalam artian dia ya tetap takut terhadap dosa. Tetap takut ketika melakukan dosa, dia tetap takut. Ya. Adapun tadi optimisnya lebih besar, ya. Itu lebih tepat malah daripada seorang yang khaufnya berlebih, berlebih sehingga sampai dia putus asa. Bahkan ada yang ketika khaufnya berlebih ini, ketika tidak disertai dengan iman, maka dia banyak yang murtad. Karena wah, Islam ini kok sulit sekali, ini tidak diterima, ya. Masuk surga susah sekali. Jadi sudah mindsetnya sudah seperti itu. Hanya ada yang sampai murtad gara-gara terlalu takut berlebih. Padahal Islam itu ya banyak kemudahan. Bahkan Islam itu yang mudah untuk masuk surga, yaitu dengan Islam itu sendiri. Ajarannya mudah. Ya, Tuhan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala itu ya banyak memberikan kebaikan kepada kita. Kita beramal saleh dilipat gandakan yang banyak. Kemudian sebaliknya ketika kita melakukan kesalahan, Allah Maha Pengampun, diampuni dosa-dosa kita dengan banyak cara. Jadi untuk kita memiliki pandangan roja itu lebih besar, itu tidak salah. Karena memang roja dan khauf ini harus sama-sama ada. Hanya saja ya persentase kan tidak bisa diukur. Karena baik itu khauf dan roja itu tempatnya di hati. Asal dua-duanya sama-sama ada. Kalau dia roja saja tapi khaufnya ditiadakan sama sekali, maka ini salah. Ya. Yang penting dua-duanya ada. Tapi terkadang tadi khaufnya yang lebih tinggi, rojanya yang lebih tinggi. Ya ini ya harus kita sikapi. Jangan sampai dengan rojanya kita lebih tinggi, khaufnya sangat kurang, bahkan nanti meremehkan ibadah-ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai rojanya tinggi ini meniadakan khauf, jangan sampai. Jadi ya adapun dia lebih besar rojanya karena apa? Saking optimisnya dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah, ya ini silakan. Ya, ini silakan. Tapi harus dua-duanya ada. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Oh ya tadi ya. Antum ya. Khauf itu lebih utama mana ketika banyak orang ataukah ketika sendirian? Ya. Ya tentunya ketika sendirian. Karena kalau khauf ketika banyak orang, ya itu bisa jadi dia khaufnya karena riya sama orang. Tapi kalau ketika sendirian, khaufnya ya hanya kepada Allah. Dia takut sama orang, maksudnya dia riya sama siapa kalau sendirian? Dia sum'ah sama siapa kalau sendirian? Ya. Ya. Maka khauf ketika sendirian itu lebih berat ya upayanya daripada khauf ketika banyak orang. Khauf ketika banyak orang itu ya masih terkadang tercampur dengan apa? Tadi riya, sum'ah. Tapi kalau khauf ketika sendirian, rasa takut ketika sendirian, ini ya tidak mungkin dia riya. Mau riya ke siapa?
Mau riak ke siapa? Ya, maka ketika ditanya lebih utama mana, ya lebih utama ketika sendirian. Tapi bukan berarti lebih utama itu meniadakan yang lainnya. Lebih utama itu berarti ya dua-duanya sama-sama penting, ya, khauf ketika sendirian maupun ya sirron wa alaniyah, ya, ketika sir, ya, ketika sendirian, ya, maupun alaniyah ketika banyak orang. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup ya? Di atas ada ibu-ibu. G. Kalau kita punya anak di pondok, apakah kita sebagai orang tua harus sama seperti anak kita di pondok? Ya. Baik, barakallahu fiik. Kalau pertanyaannya cukup sampai di situ tadi itu, apakah kalau kita punya anak mondok harus sama seperti anak di pondok? Kalau pertanyaannya cukup di situ, tidak. Ya. Kalau anaknya di pondok suka bolos, terus kita ikut bolos. Tapi kalau yang dimaksud itu tadi, kegiatan di pondok itu harus sholat malam, harus puasa, harus baca Al-Quran. Tidak harus, tapi itu jadikan sebagai motivasi, ya. Maksudnya mosok kita kalah sama anak kita, gitu ya. Terus juga kita kalau ada di bawah anak kita, mau nyuruh anak kita itu sulit. Ya, anak kita pulang dari pondok, kita sendiri tidak punya kebiasaan baca Al-Quran. Nyuruh anak kita baca Al-Quran sulit. Mau nyuruh kita sendiri tidak punya kebiasaan baca Al-Quran. Tapi kalau kita sendiri punya kebiasaan baca Al-Quran, mau nyuruh itu apa? Lebih mudah. Jadi menyuruh anak kita itu yang terbaik adalah kita sudah mengerjakan terlebih dahulu. Itu lebih diterima, ya. Dalam sisi itu, ya, diantaranya jadi kita meniru anak kita yang ada di pondok itu, agar nanti ketika anak kita pulang dari pondok itu kita bisa ngimbangi gitu. Bisa Pak? Bisa ngimbangi, ya, bisa ngimbangi. Tapi ya mastata'tum, ya, fattaqullaha mastata'tum. Jangan sampai kita itu beribadah, ya, niatnya salah, ya. Jadikan itu sebagai motivasi. Tetap kita ikhlas karena Allah, bukan tapi insya Allah itu sudah karena Allah, sudah benar. Jadikan itu motivasi, ya. Jadi jadikan fastabiqul khairat itu aja, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Jadi tetap harus, dia sholatnya tetap harus karena Allah, dia menghafal Al-Qurannya karena Allah, bukan karena wah malu sama anak saya. Jadi alasan karena malu sama anak saya ini nanti kalau semata-mata itu salah, ya. Jadi dia sholatnya bukan karena Allah, baca Al-Qurannya bukan karena Allah, tapi karena malu sama anaknya. Jadi jadikan saja itu fastabiqul khairat, tapi tetap lillah, tetap tujuannya karena Allah, ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.